Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, ya, kita lanjut pembahasan kitab Adabul Mufrad yang setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berisikan tentang adab dan juga akhlak Islamiyah seorang muslim. Bagaimana kita yang menjadi seorang muslim yang hakiki, meneladani, ya, mempraktekkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan akhlak kepada umatnya. Nah, maka dari itu, kita lanjut pembahasan kita di bab selanjutnya, ya. Kita masuk ke bab yang baru, ya, para jamaah sekalian. Yang di bab-bab sebelumnya, ya, Rasulullah SAW memperingati tentang, ya, perbuatan atau sikap, ya, seorang muslim yang dicela, ya. Maka di bab setelahnya, ya, kita masuk ke sikap yang dipuji, ya. Nah, yang dituturkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti di ayat ini, ya, para jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, ya, kepada istri-istrinya, kepada kaum muslimin, sikap lemah lembut, ya. Al-layin, ya. Lain itu adalah lemah lembut, ya. Bukan sikap yang kasar, ya. Bukan sering membentak-bentak, ya. Rasulullah SAW tidak mempunyai sikap seperti itu. Nah, di hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlaknya Rasul, sikapnya Rasul, ya, Rasulullah SAW tidak pernah membentak, ya, tidak pernah bersikap kasar. Nah, dari sini, ya, di Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, ia berkata, ya, ketika ada seorang, ya, atau serombongan kaum Yahudi, ya, masuk ke Rasulullah SAW atau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Assalamu alaikum. Apa yang maksud Assalamu alaikum? Ya, Assalamu alaikum itu adalah keburukan, ya, atau kucingnya masuk. Jadi asam, ya, asam itu keburukan atau kecelakaan bagimu, ya, alaikum. Assalamu alaikum. Nah, maka di sini Ummul Mukminin, ya, ketika mendengar tersebut dari orang-orang Yahudi, ya, yang mengatakan, ya, aku mengerti apa yang kalian ucapkan. Lalu aku membalas, ya, untuk orang-orang Yahudi tersebut, nah, alaikumussamu wa la'natullah alaikum. Jadi di sini Ummul Mukminin, ya, membalas perkataan kaum Yahudi, ya, dengan mendoakan keburukan yang kembali, ya, dan, ya, mengharapkan laknat Allah kepada mereka. Jadi dibalikkan, ya, dengan doa keburukan juga oleh Ummul Mukminin. Namun, ya, Rasulullah SAW di sini, ya, memperingati Ummul Mukminin, ya, istrinya, ya, yang mana Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya, tamahal, ya, pelan-pelan wahai Aisyah, ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyukai, ya, mencintai sikap lemah lembut dalam segala hal. Nah, di sini, ya, bisa kita highlight, ya, para jamaah. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyukai, ya, sikap lemah lembut, ya, dalam segala hal. Nah, ini bantahan para jamaah sekalian, ya, bagi orang yang mungkin dia mengatakan, oh, saya wataknya memang keras, ya. Saya wataknya memang omongannya seperti ini, ya. Jangan berdalih seperti itu para jamaah sekalian. Sungguhnya Rasulullah SAW, ya, tetap memperingati, ya, bagi kaum muslimin, ya, yang bersikap keras, ya, bahkan kepada istrinya sendiri, ya. Bahkan di sini bisa kita lihat, ya, ia hanya membalas, ya, nah, apa yang disampaikan atau didoakan kaum Yahudi kepada Rasul. Namun bukan seperti itu akhlak seorang muslim yang sebenarnya. Seorang muslim, ya, diperingatkan atau, ya, diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, bersikap santun. Nah, itulah yang akhlak seorang muslim yang hakiki. Nah, lalu, ya, Ummul Mukminin berkata kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ya, tidakkah engkau mendengar apa yang kaum Yahudi tadi ucapkan?
Nah, lalu Rasulullah SAW membalas kepada Ummul Mukminin, ya, aku sudah membalasnya dengan waalaikum. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW ya memberikan balasan yang terbaik waalaikum, ya. Waalaikum itu artinya dan kepada kalian juga seperti itu. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak mendoakan keburukan, ya. Nah, namun mendoakan seperti yang didoakan ya kaum Yahudi kembali. Ya. Jadi seakan-akan ya kaum Yahudi berdoa keburukan untuk diri mereka sendiri. Dan kita yang kita ketahui ya para jamaah sekalian, ya. Nah, doa itu ada syarat-syarat untuk dimustajab. Jadi tidak setiap doa itu ya bisa dimustajab. Ya. Tergantung apa yang didoakan, tergantung ya niat dalam berdoa. Maka syarat yang pertama ya ketika berdoa para jamaah sekalian ya adalah untuk kebaikan. Karena doa untuk keburukan ya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang dizolimi. Nah, dan yang kedua ya niat. Ya, seperti Rasulullah SAW ya. Nah, tentu niat itu ya bisa disandingkan dengan iman. Nah, ketika iman seseorang tinggi ya atau terus meningkat ya, ketakwaannya kuat ya, maka kemungkinan doanya akan dimustajab ya, lebih dimustajab ya. Nah, maka di sini ya kaum Yahudi yang tentu bahkan dalam Al-Quran pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak berlaku doanya kepada ya keluarganya Rasulullah SAW ya. Nah, inilah sebagai timbal balik atau sebagai doa kembali kepada kaum Yahudi ya. Nah, jadi seakan-akan kaum Yahudi mendoakan keburukan untuk diri mereka sendiri. Ya. Ala kulli hal ya. Tapi yang bisa kita lihat di sisi lain ya, bahwa di sini Rasulullah SAW memerintahkan ya, dalam bersikap berperilaku untuk santun dan lemah lembut. Ya. Nah, dalam hal apa saja, dalam segala hal. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, dalam segala hal. Nah, sikap tegas para jamaah sekalian, ya, tidak harus dengan emosional, ya, tidak harus dengan meninggikan suara, tidak, ya. Nah, karena dengan sikap lemah lembut pun, ya, sikap tegas masih bisa dipraktikkan. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang memajukan atau ya terus menerus dalam sikap emosionalnya, ya, dalam sikap yang kerasnya, tidak ada alasan. Kemudian ya kita lanjut para jamaah sekalian ya. Di hadis selanjutnya ya, dari Jarir bin Abdullah ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang melarang ya, atau menghalangi saudaranya dalam bersikap lemah lembut berarti seakan-akan ia mengharamkan kepada orang tersebut kebaikan dan juga kepada dirinya sendiri. Nah, jadi salah satu pintu kebaikan para jamaah sekalian adalah sikap lemah lembut. Nah, kalau kita ingin ya terus menerus diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa rahmatnya, pertolongannya, harta-harta yang rezeki yang diberikan oleh Allah menjadi rezeki yang barokah. Mulailah dari ya akhlak kita dahulu, sikap kita dahulu, ya, santun, ya, baik dalam bersosial, tidak mudah suudzon, ya, tidak mudah untuk membicarakan orang lain. Ya. Itulah pintu rahmat kita atau afan ya pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada kita. Jadi kalau ada yang mengeluh ya ada orang yang mengeluh ya para jamaah sekalian, kenapa saya tidak diberi pertolongan ini dan itu, kenapa saya tidak diberi rezeki ini dan itu, ya, seakan-akan rahmat Allah jauh kepada saya karena orang tersebut ya tidak melakukan amal soleh, ya, tidak bersikap sopan dan santun, ya. Nah, jadi ya, para jamaah sekalian, segala amal itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau amalnya baik, maka akan mendapat kebaikan. Nah, kalau amalnya buruk, ya, maka juga akan mendapatkan keburukan. Nah, seperti dalam bersikap ya, kalau sikapnya baik, maka akan dikelilingi oleh kebaikan. Namun kalau sikapnya buruk, maka akan terus-menerus diikuti oleh keburukan dan
cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'yazubillah min dzalik. Terlanjut ke hadis 464 ya. Eh, dari Abu Darda ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiya hazzahu min rifq. Nah, barang siapa yang memberikan ya uh, nasibnya atau sikapnya ya dengan berlemah lembut ya, nah, diberi bagian ya dalam dirinya atau dirinya ini menjadi orang yang lemah lembut ya, nah, faqad u'tiya hazzahu minal khair. Nah, maka seakan-akan ya ia diberi ya kebaikan ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini para jamaah sekalian di awal bahwa ya, sikap lemah lembut ya akan mendatang kebaikan. Dan juga sebaliknya, waman hurima hazzahu minar rifq. Nah, barang siapa yang mengharamkan atau menjauhkan dirinya dari sikap lemah lembut, nah, maka seakan-akan ya faqad hurima hazzahu minal khair. Seakan-akan ia menjauhkan diri dia atau mengharamkan kepadanya kebaikan. Nah, afqalu sayyi fil mizan, ya, timbangan yang paling berat jamaah ya di mizannya Allah Subhanahu wa taala ya, al mukmin bagi seorang yang beriman, seorang mukmin, nah, yaumal qiyamah husnul khuluq. Nah, pada hari kiamat nanti ya, adalah akhlak yang baik. Nah, memang para jamaah sekalian ya, uh, amal yang paling pertama dihisap adalah sholat ya. Namun ya, timbangan yang paling berat dalam amalan seorang hamba adalah akhlak yang mulia. Jadi para jamaah sekalian ya, ibadah itu, amal soleh itu enggak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, amal soleh yang paling berat timbangannya adalah bagaimana kita berinteraksi kepada manusia. Bahkan itu yang paling besar ya. Nah, yang mana sebagian orang meremehkan. Ya. Mereka berkata, ya, saya tidak perlu berurusan dengan orang lain, yang penting ibadah saya lancar. Ya, padahal salah satu ibadah yang paling besar adalah hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan sesama manusia dengan akhlak yang mulia tentunya. Ya. Untuk apa kita menjalin hubungan kepada orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia? Ya. Jauhkan. Ya. Nah, jauhkan kepada ya diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk dan juga jauhkan dari diri kita kepada orang-orang yang bersikap buruk juga. Ya. Yang sikapnya tercela, omongannya kasar. Ya. Jauhkan dari diri kita. Amin ya robbal alamin. Nah, dan yang terakhir, ya innallaha yuqbidul fahisha al-badzi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci ya. Nah, murka, yuqbid itu dimurkai ya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala al-fahish. Orang yang selalu membuat keburukan, orang yang jahat, niatnya itu jahat. Belum bertemu orang, pikirannya sudah jahat. Ketika bertemu orangnya yang diincar hanya keuntungan bagi dirinya dengan cara apapun ya, bahkan bersikap sampai menjahati orang tersebut, menzolimi, menjatuhkan. Inilah salah satu pendorong dari sikap egois juga ya. Kemudian al-badhi ya, berkata kotor ya. Nah, inilah dua golongan ya manusia yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia seorang yang muslim. Jadi para jamaah ya, seorang muslim ya tidak bisa dipastikan bahwa ia lepas dari laknatnya Allah. Tidak. Dia bisa juga mendapatkan laknatnya Allah dengan murkanya Allah kepada orang tersebut. Ya, percuma kalau dia seorang muslim ya, namun masih memakan dari harta yang haram. Percuma kalau dia seorang muslim namun omongannya tidak bisa dijaga. Ya, percuma kalau dia seorang muslim ya, nah, namun hatinya selalu suuzon ya, selalu menyelesaikan masalah dengan emosi. Buat apa menjadi seorang muslim seperti itu? Ya.
Nah, tidak ada faedah ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, nanti akan datang zamannya ketika seorang muslim itu seperti buih di lautan. Banyak, tapi nggak ada isinya pada zaman sekarang. Ya. Kaum muslimin banyak, namun yang sholat hanya sebagian. Seakan-akan yang lain menjadi buih di lautan. Ya. Ya. Kosong amalannya. Alhamdulillah min zalik ya. Jangan sampai kita menjadi ya kaum atau golongan orang-orang yang hanya ya mendeklarasikan keislamannya namun tidak mencerminkan ya sebagai seorang muslim. Apalagi dalam akhlak atau perilaku. Ya. Semoga kita menjadi ya umat Rasulullah SAW yang memiliki akhlak yang mulia dan dijaga keluarga kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke hadis 465 ya dari Ummul Mukminin ya Aisyah radhiyallahu anha ya, ia berkata bahwasannya ya Rasulullah SAW bersabda ya bangkitlah mereka yang tergelincir ya. Apa yang dimaksud nah, berikanlah maaf ya bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim tidak terlepas dari kesalahan, lupa. Ya. Kita maafkan. Ya. Berikan waktu mereka untuk bertaubat agar tidak mengulangi ya, kedua kali kepada hal tersebut. Ya. Karena kalau masih salah sesekali atau lupa sesekali ya tidak masalah. Ya. Kita maafkan. Karena tidak bisa murni ya seorang manusia itu bisa lepas dari segala kesalahan dan juga luput dari sesuatu yang lupa ya. Pasti manusia itu ada sesuatu yang luput, yang lupa. Itu sesekali pasti. Maka jangan kita hadik, jangan diungkit ya. Nah, ini juga para jemaah sekalian, ya, salah satu sikap yang dicela oleh Rasulullah SAW adalah sikap orang yang suka mengungkit, ya. Mengungkit, kemudian ya memfitnah, yaitu sikap-sikap yang dicela oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena itu menjadi sebab ketidakharmonisan hubungan seseorang, baik keluarga, pertemanan, ya dalam kerja, rekan kerja, ya. Yang mana diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, kalau kita ingin ditutupi aib kita, maka tutupi aib saudara kita. Salah satu upayanya, ya kita berusaha lupakan, ya, nah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam melakukan kesalahan atau lupa misalkan. Ya. Kita berusaha lupakan hal-hal tersebut, ya. Yang mana mungkin hal sepele ya, yang mana tidak sengaja, ya sudah. Kita berusaha lupakan. Ya. Paling tidak kita menjadikan hanya pelajaran ya, agar tidak menjadi atau tidak terulang untuk dua kalinya. Ya. Inilah ya para jamaah sekalian, ya, hakikat seorang muslim ya. Intinya apa? Tidak menyimpan dendam ya pada saudara muslim yang lainnya. Dan masih banyak lagi sikap-sikap tercela ya bagi seorang muslim yang mana pada zaman sekarang ya orang memandangnya sebagai ya sikap atau perilaku yang lumrah. Yang mana orang berkata ya sudah kalau balas dendam memang seharusnya seperti itu. Tidak dalam Islam. Ya. Nah, sesungguhnya ya balas dendam yang sesungguhnya atau hukum yang sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan hukum-hukum sesuai dari syariat Islam. Nah, kalau misalkan ia mencuri, ya sudah. Ya. Kalau mencurinya banyak, potong tangan. Kalau mencurinya sedikit, ya tergantung dari uh, seperempat dirham ya atau sepertiga dirham. Kalau zaman sekarang mungkin sekitar 800 sampai 1 juta ya. Nah itu tidak perlu potong tangan, namun harus dikembalikan. Itulah ya hukum yang sesungguhnya. Itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke hadis 467 ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang pemalu. Lebih malu dari gadis yang sedang di khidbah ya. Apabila
beliau tidak senang, maka sesuatu kami mengetahui dari raut wajahnya. Hmm. Ya, nah, walaupun di sini ya nggak semua orang adalah seseorang yang pemalu ya. Namun di sini Rasulullah SAW ya digambarkan sebagai atau dideskripsikan ya oleh ya sahabat Abu Said Al-Khudri sebagai seorang pemalu. Ya, ketika ia tidak menyenangi atau tidak senang pada sesuatu, ya, ia akan merubah ya raut wajahnya sehingga para sahabat mengetahuinya. Inilah ya fadilah para sahabat ya, ya yang mengutamakan ya bagaimana Rasulullah SAW benar-benar dilihat. Kalau beliau tidak senang, ya, maka bisa jadi Allah pun tidak senang. Ya, inilah ya bagaimana kita menjaga ya. Ketika ada sesuatu dari teman-teman kita tidak senang diperlakukan seperti itu ya, baik hanya untuk bercanda ataupun dalam keadaan ya kita ingin menasehati dengan cara yang tidak benar. Kita lihat para jemaah sekalian, karena tidak semua kebaikan itu ya caranya tepat. Yang penting ya dalam kita menyampaikan itu harus dengan cara yang tepat. Ya. Begitu juga dalam menyampaikan kebaikan, dalam berdakwah. Tidak semua cara itu ya benar dalam kita berdakwah. Ya. Ada cara-cara yang harus kita lalui, yang tepat dalam kita berdakwah. Tidak semena-mena ya kita bilang kepada masyarakat yang benar itu A, yang benar itu B. Nggak bisa seperti itu para jemaah sekalian. Ya. Karena kondisi masyarakat itu berbeda-beda. Nggak semua orang bisa menerima hukum Islam secara langsung, harus bertahap. Ya. Inilah ya, bagaimana kita harus bisa memanage ilmu yang kita miliki. Bagaimana kita mempraktekkan ilmu yang kita miliki itu dengan tepat. Ya. Bukan hanya kita ngomong A, B. Ya. Semua orang bisa berbicara seperti itu. Namun apakah semua orang bisa menerimanya? Itu pertanyaan besar bagi seorang da'i atau pendakwah. Kita lanjut ke hadis 468 ya dari sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah SAW bersabda ya nah, petunjuk ya atau hidayah ya perilaku yang baik ya atau uh, di sini petunjuk yang baik ya yang maksud adalah perilaku yang baik ya, pada jamaah sekalian. Jadi perilaku yang baik dan juga uh, istiqomah ya gerak gerik ya atau uh, adalah sikap hemat ya, tidak boros ya, termasuk sebagian dari ya 70 tanda kenabian. Ya. Nah, di penjelasan yang lain ya, ini maksud adalah gerak-gerik ya, atau sikap kebaikan Rasulullah SAW itu istiqomah, ya. Tidak musiman ya, tidak hanya untuk pandangan manusia. Dan juga penampilan yang sederhana adalah salah satu dari ya 70 tanda-tanda kenabian, yang mana tanda-tanda kenabiannya Rasulullah SAW itu ada pada setiap kitabnya Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, ya, seperti kitab Zabur, ya, Taurat, Injil. Nah, itu diturunkan, ya, akhlak-akhlak dan juga ciri-ciri Rasulullah, yang mana salah satunya adalah istiqomah dalam berbuat kebaikan dan juga hemat. Hemat yang dimaksud ini maksudnya sederhana, ya. Nah, penampilannya sederhana, tidak orang yang mencolok dalam berpakaian dan juga bukan orang yang sebagai yang dilihat sebagai bangsawan. Ini salah satu ciri-ciri Rasulullah. Ya. Walaupun ia mungkin ya memiliki harta, ya. Nah, namun tidak seperti itu ia memainkan atau ya mengeluarkan hartanya, ya. Nah, bukan untuk dihamburkan. Namun harta Rasulullah SAW ya dipakai untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita ambil ya para jamaah sekalian ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya memiliki harta ya yang dipakai di jalan Allah. Yang ia titipkan kepada keluarganya apa? Ya. Nah, hanya untuk kesehariannya. Yang cukup untuk sehari-hari ya. Nah, dan juga kalau memiliki anak ya
investasikan beberapa harta yang dimiliki untuk kebutuhan anak. Nah, itu yang seharusnya ditinggalkan. Seperti sahabat Abu Bakar, Umar, yang mana ia menyedekahkan atau menzakatkan seluruh hartanya dan disisakan keluarganya hanya harta untuk kesehariannya saja, kebutuhan keseharian saja. Inilah para jamaah ya. Nah, walaupun ya keimanan seseorang itu berbeda-beda, namun kita berusaha bagaimana kita mengejar amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Walaupun kita tidak bisa mengejar ya, amalan para sahabat yang begitu besar, ya paling di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti pada hadis Rasulullah SAW ya, nah, sebesar apapun amalan kita, ya, tidak akan bisa menandingi ya amalan para sahabat. Yang mana perbandingannya ya, amalan kita dengan para sahabat ya seperti biji kurma dan juga dua gunung dua emas gunung Uhud. Yang dimaksud adalah kalau kita menyedekahkan ya emas sebesar dua gunung Uhud tidak akan bisa ya menandingi amalan para sahabat walaupun sebesar biji kurma. Itulah ya para sahabat, para jamaah fadilah atau keutamaan dari para sahabat. Nah, terlanjut ya hadis selanjutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata ya suatu saat ya aku berada di atas unta dan membawa beban yang cukup berat ya perbekalan yang banyak. Lalu Rasulullah SAW berkata ya bersikaplah lemah lembut ya. Nah, tidaklah sikap lemah lembut pada sesuatu itu kecuali akan memperindah. Jadi sikap lemah lembut itu akan memperindah akhlak kita. Ya. Nah, jadi kalau kita ya bersikap bahkan kepada hewan, maka hewan pun akan kembali sikap kepada kita juga lemah lembut, baik. Ya. Nah, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan menghinakan. Ya. Nah, yang dimaksud adalah tidaklah kelemah lembutan dicabut dari seseorang, melainkan itu akan memperburuk dirinya sendiri. Ya. Inilah para jamaah yang para jamaah yang tidak tadi kita ungkit ya. Salah satu pintu kebaikan adalah sikap dari lemah lembut. Dan lanjut ke hadis 470 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, memperingatkan dari sikap kikir. Jauhlah sifat kikir karena itu mencelakakan kaum sebelumnya hingga mereka menumpahkan darahnya dan memutuskan hubungannya, memutuskan tali silaturahim. Sifat kikir, pelit yang akan memperusak hablum minanas seseorang. Kita punya harta lebih, kita bantu saudara kita yang pantas dibantu. Ya. Itulah ya bagaimana menjaga hubungan. Ya. Hablum minanas kita jaga. Jangan menjauhi sifat kikir atau pelit ya. Dalam segala hal, baik dalam harta kita, ya, tenaga kita, bahkan dalam doa kita. Para jamaah ya, faedah dari ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu dimustajabnya doa ya, kata para ulama bahwa ya karena manusia itu adalah zat atau makhluk yang pelit. Bahkan untuk berdoa saja manusia itu pelit. Maka ditetapkanlah waktu-waktu mustajab agar mereka terdorong untuk berdoa. Maka jauhilah sikap kikir ini ya, teman sekalian. Karena ini adalah sifat atau sikap yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kezoliman menjadi ya kegelapan. Kegelapan ini ya yang dimaksud adalah menjadi memperburuk ya. Menjadi ya amalan keburukan nanti di hari kiamat. Ya, salah satu amalan keburukan paling besar nanti ditimbang adalah kezoliman. Atasan menzolimi bawahannya, tidak memberikan haknya.
ya bawahannya tidak mengajarkan kewajiban yang ditentukan oleh atasan, menjolimi sesama saudara muslim, ya. Apalagi sampai merampas hak orang lain. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Kita merampas hak orang lain, tidak ada tempat dalam daging kita kalau daging itu yang kita konsumsi atau kita ambil dari orang lain untuk menjadi daging, darah daging dalam diri kita, ya, itu akan nanti dibakar di akhirat. Itu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan hak-hak orang yang telah kita zolimi. Ya. Kalau tidak bisa, ya, kita taubat, ya, ditambah dengan sholat, kemudian kita sedekahkan, ya. Sekiranya kita ambil dari, ya, saudara kita berapa, hak yang kita ambil dari saudara kita ada berapa, kita sedekahkan agar menjadi tembusan bagi diri kita yang telah menzolimi atau mengambil hak saudara kita. Nah, masih di sikap lemah lembut, ya. Di sini, ya, ada Said bin Kathir bin Ubaid, ia berkata, ya, aku masuk ke, ya, kediamannya Aisyah, lalu ia berkata, ya, jangan masuk, ya. Aku lagi jahit tutup mukaku atau lagi memakai uh, nikob, ya, hijab, ya. Kemudian, ya, di sini ayahnya dari Kathir bin Ubaid, ya, tidak masuk, ya, menahan. Lalu aku berkata, wahai ummul mukminin, kalau aku keluar dan mengabarkan kepada mereka tentang ini, ya, mereka menganggapmu kikir, ya. Lalu ia berkata, ya, lihatlah kondisimu, ya, sesungguhnya tidak ada yang baru bagi, ya, yang tidak menggunakan akhlak. Jadi masuk di sini, ya, seakan-akan, ya, Katsir bin Ubaid ini, ya, menunggu lama, ya, sampai, ya, seakan-akan tidak dihormati oleh Ummul Mukminin, ya. Namun di sini, ya, Ummul Mukminin, ya, memperingatkan kembali, ya, Katsir bin Ubaid, ya, sesungguhnya, ya, tidak ada yang baru, yang maksudnya tidak ada yang patut, ya, dipermasalahkan bagi orang yang tidak bisa atau tidak mempunyai akhlak yang mulia. Nah, disinilah, ya, dimana yang dimaksud, ya, Katsir bin Ubaid ini, ya, tidak sabar. Maka di sini Rasul Ummul Mukminin, ya, ingin, ya, memakai pakaian yang pantas, ya, tidak harus elok, tidak harus megah, namun rapi dan pantas, ya. Karena itu menunjukkan akhlak seorang Muslim. Nah, di sini, ya, Katsir bin Ubaid, ya, diberi pengertian, ya, bahwa tunggulah sebentar agar Ummul Mukminin, ya, bisa berpakaian dengan rapi. Inilah, ya, dalam berpakaian pun, ya, para jamaah sekalian, ya, itu diperhatikan dalam Islam, ya, walaupun hanya untuk menyambut tamu. Ya. Perhatikanlah pakaian yang kita pakai. Di sini, ya, kita juga harus melihat, ya, adab-adab dalam bertamu, ya, adab-adab dalam kita, ya, menemui orang lain, dan masih banyak lagi, ya, adab-adab dalam Islam, ya, yang mana kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, kita lanjut, ya, para jamaah sekalian, ke hadis 472, ya, dari Abdullah bin Mughaffil, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah itu maha lembut, ya, dan menyukai sikap yang lembut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan zat yang kasar. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala bisa marah, namun tidak selalu marah, ya. Bahkan ia mempunyai sifat yang lembut, ya, dan menyukai hambanya yang bersikap lemah lembut. Dan ia, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan pada sikap lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada sikap kasar, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, ya, kelebihan atau fadilah, ya, keutamaan bagi orang yang mempunyai sikap lemah lembut, yang mana balasannya lebih, ya, rahmatnya lebih, pertolongannya segalanya lebih-lebih, ya, pada orang yang mempunyai sikap lemah
lembut. Ini kebalikan bagi orang yang mempunyai sikap yang kasar, yang mana Allah juga tidak senang pada sikap yang kasar tersebut. Ya, maka Allah juga enggan untuk menolongnya lebih. Jadi tidak ada ya para jamaah sekalian alasan bagi orang yang tidak bisa bersikap lemah lembut. Ya. Kalau tidak bisa berkata lebih, ya, atau kita tidak bisa berkata lemah lembut, cukup diam. Ya. Itu lebih baik daripada kita bersikap kasar, apalagi sampai mengucapkan suatu kata yang kotor ya atau kasar ya. Ini kita lanjut ya. Nah, ke hadis 473, ya, ketika ada seseorang yang emosi, ya, ada seseorang yang hatinya kurang baik, maka bagaimana kita menenangkannya, ya, menenteramkannya, seperti di hadis ini, ya, dari Abi Tayyah, ya, bahwasanya Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nah, yasirru wala tu'assiru, permudahlah, ya, dan jangan mempersulit. Maksudnya apa? Ya, kita permudahkan urusan orang lain, ya, jangan kita persulit, jangan kita ribet, ya, jangan kita uh, membuat perkara orang lain itu menjadi sulit, ya, jangan, ya. Nah, ini bagi orang-orang yang bisa bekerja bersama, atau atasan kepada bawahan, ya, atau murid kepada gurunya atau guru kepada muridnya, jangan kita persulit, ya. Selama dia layak untuk dibantu, bantulah. Kalau tidak, sampaikan dengan lemah lembut. Wasakinu wala tunaffiru. Janganlah, ya, tentamkanlah, ya. Sakiru itu tentamkan, tenteramkan, sikap tenang. Selalu bersikap tenang, ya. Gak perlu menggebu-gebu. Ya. Wala tunaffiru, dan jangan mereka membuat mereka lari atau jauh dari diri kita, ya. Jangan sampai karena sikap kita yang kurang baik akhirnya orang menjauh. Itu adalah ciri-ciri bahwa sikap kita kurang baik, ya. Kalau orang mengeluh, ya, kenapa saya tidak punya, ya, teman untuk beribadah, ya. Orang juga tidak ingin bertemu dengan saya, bahkan keluarga pun ikut menjauhi, ya, karena itu dari sikap kita sendiri yang kurang bisa dijaga, ya, kurang menenangkan orang lain, ya, atau kita bahkan mempersulit orang lain. Nauzubillah min dzalik, ya. Sesungguhnya Islam itu mudah, maka hambanya adalah orang-orang yang mempermudah urusan orang lain. Kita lanjut ya para jamaah sekalian. Dari sahabat Abdullah bin Amr, ia berkata, ya, ada seorang tamu yang singgah pada Bani Israel, dan di rumah mereka ada seekor anjing. Mereka berkata, ya, kepada anjing tersebut, ya, jangan menggonggong pada tamu kami. Ya. Kalau mereka memukul perut anjing tersebut, ya, mereka kemudian menceritakan kepada Nabi mereka. Lalu ia berkata, sesungguhnya itu merupakan perumpamaan bagi kaum setelah kalian, di mana orang-orang bodoh, orang yang tidak mempunyai ilmu, di antara mereka mengalahkan ulamanya. Jadi perumpamaan anjing yang menggonggong kepada, ya, tamu-tamu tersebut, ya, seakan-akan itu sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, yang mereka lebih, ya, merasa lebih berilmu daripada orang-orang yang ulama, ya, kepada para ulama. Seakan-akan orang tersebut mempunyai ilmu lebih mengetahui daripada para ulama, ya. Nah, ini ciri-cirinya para jamaah sekalian, ya. Nah, para ulama tidak akan tidak akan, ya, berkata sesuatu yang omong kosong. Orang yang berilmu, ya, akan mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, ya, dan juga tidak membazir dalam perkataannya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, yang mereka mengucapkan apa yang mereka inginkan tanpa ada ilmunya, tanpa ada dasarnya. Yang mana ketika berdebat, ya, seakan-akan muter-muter nggak ada ilmunya, ya. Tapi begini, tapi begitu, nah, karena mereka nggak ada ilmunya. Adalah perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Nah, kita lanjut ya para jamaah sekalian, ya. Nah, ini sikap keras, ya. Nah, mencela, ya. Sikap mencela orang lain atau sikap keras kepada orang lain tentu diperingatkan, ya, dicela dalam Islam.
Nah, kita masuk sedikit ya, jamaah sekalian. Ummul Mukminin ya, suatu saat aku berada di atas unta yang membawa beban yang berat ya. Ini hadis yang tadi ya, yang mana ya Ummul Mukminin ya ingin bersikap baik kepada uh, sahabat ya, salah satu sahabat ya. Namun pada sahabat-sahabat tersebut ya malah berprasangka buruk. Ummul Mukminin memperingatkan bahwa ya ia ingin berpakaian rapih ya sebelum menemui sahabat tersebut. Itu sebagai akhlak ya, seorang muslim. Lalu ya di hadis 476 ya dari Abu Nadroh, dia berkata telah berkata kepada seorang lelaki ya telah berkata seorang lelaki dari kaum kami ya yang dikenal namanya Jabir atau Jubair. Dia berkata aku meminta sesuatu kepada Umar bin Khattab ya di masa kekhalifahannya. Lalu aku berhenti di Madinah pada malam hari lagi bersafar ya. Aku bermalam bersamanya. Aku memberinya sekedar pembicaraan atau berbincang sedikit kepadanya dan memulai membicarakan tentang nah, dunia ya. Dan aku meremehkannya. Aku membiarkan dia tidak menyamakan sesuatu ya atau berseberangan ya. Seakan-akan dunia itu tidak sebanding dengan akhirat. Nah, jadi diremehkanlah oleh orang tersebut ya, yang lagi safar bersama Umar bin Khattab. Nah, nah, maka di sini ya dia berkata ya, nah, di samping ada seorang lelaki yang sudah beruban, yang memakai pakaian yang putih, yang sudah tua ya. Nah, aku menyudahi perkataanku, nah, dan ia berkata, ya, setiap perkataanmu itu tadi hampir sama, kecuali kamu jatuh pada kesibukan dunia. Hmm. Nah, maka di sini ya, uh, bagaimana diperingatkan oleh Umar ya. Hmm. Dunia itu bekal kita menuju akhirat. Ya. Seakan-akan kamu meremehkan dunia bahwa ya, kamu berarti bukan seseorang yang berilmu. Ya. Kamu mencela urusan dunia padahal ya bagaimana kita menempuh amal soleh kita itu dari dunia. Ya. Bekal kita kepada akhirat itu termasuk dari urusan dunia juga. Dunia ya itu tempat kita beramal yang akan mendapatkan balasan di akhirat. Nah, lalu ia berkata dalam urusan dunia ia lebih tahu daripada satunya. Lalu aku berkata, wa amrul mukminin, siapa laki-laki di sampingmu tersebut? Dia menjawab, dia ada pemimpinnya kaum muslimnya itu Ubay bin Ka'ab ya, salah satu sahabat ya, yang mana umurnya ya hampir seperti Abu Ubaidah ya, cukup tua, yang mana dia menjadi sahabat yang mengikuti perang Badar ya. Sahabat-sahabat yang mengikuti perang-perang Rasulullah SAW ya, termasuk cukup tua, yang mana memperingatkan ya lelaki tersebut ya agar tidak meremehkan urusan dunia ya. Jadi para jamaah sekalian ya, urusan akhirat itu ya, atau kita kalau mengajar akhirat itu tidak lepas dari urusan dunia apapun, nggak mungkin ya. Mana ada kita berdakwah tidak butuh harta, nggak mungkin ya. Mana ada orang tinggal atau hidup dengan tenang tidak memiliki rezeki yang mencukupinya, nggak mungkin para jamaah sekalian, tidak masuk akal ya. Kita sebagai seorang muslim juga harus realistis ya, tidak semuanya ya kita mengharapkan pertolongan Allah, namun kita sendiri tidak bisa menolong diri kita dengan apa yang kita usahakan, percuma, sama sekali percuma ya. Inilah yang disinggung sebagai seseorang yang bodoh ya. Nah, orang yang tawakal namun tidak ada usaha ya, itu sama saja bohong. Namun orang usaha tidak ada rasa tawakal, itu sama dengan sombong. Maka harus seimbang usaha dengan rasa tawakal kita atau doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke hadis 477 ya. Nah, dari Al-Barra bin Azib ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ya
bersabda, al-asirratu sirrun. Rasulullah SAW ya memperingati ya kecongkakan ya. Ini euforia ini kurang tepat loh. Congkak itu sombong. Adalah suatu sikap yang buruk, ya. Sombong, ujub. Ya. Nah, kadang para jamaah sekalian, ya, mereka itu menyamakan bangga dan juga ujub. Ya. Nah, saya bangga begini-begini, tapi diumbar-umbar. Buat apa? Ya, nggak usah. Kalau kita punya pencapaian, cukup dari kita sendiri yang tahu. Sudah. Ya. Kalau kita beramal, cukup dari kita sendiri yang tahu. Ya, nggak usah yang lainnya tahu. Buat apa? Ya. Nah, maka al-asir itu sirrun. Perbuatan sombong, ujub itu adalah sikap yang dicela dalam Islam. Jadi tidak ada celah ya para jamaah sekalian. Jangan sampai kita membiarkan celah pada diri kita untuk bersikap sombong, ujub. Ya. Yang mana ya orang-orang ya berdalih ya. Mereka menjadikan itu bangga. Ya. Padahal itu adalah sikap sombong dan juga ujub yang dicela dalam Islam. Naudzubillah min dzalik. Di sini ada yang bertanya ya, para jamaah sekalian. Kita lihat dari chat Zoom. Ya. Di luar pembahasan namun tidak masalah. Ya. Apakah uang hasil bunga atau riba ya boleh membayar pajak ya, seperti PBB, pajak kendaraan dan pajak-pajak yang lainnya. Sini para jamaah sekalian ya, kita harus tahu dulu riba itu ya sudah jelas ya para jamaah sekalian. Insya Allah para jamaah juga mengerti ya, riba suatu harta yang didapatkan dari jalur yang haram ya. Atau kita misalkan dalam transaksi ada transaksi yang diharamkan itu riba. Yang mana menyebabkan kelebihan harta. Jadi kelebihan harta yang didapati dari transaksi ya dari jalur yang haram, maka itulah riba. Nah, ketika riba itu dipakai dalam kehidupan untuk kebutuhan sendiri itu tidak boleh. Nah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, atau Rasulullah SAW sampaikan bahwa ya, setiap yang masuk dalam daging kita dari sesuatu yang haram maka akan dibakar di api neraka. Namun bagaimana kepada sesuatu misalkan yang kita wajib bayar, namun memang dalam Islam pun dilarang ya, seperti pajak. Itu bukan dilarang ya, tidak di hukumnya masih belum jelas. Ya. Pajak itu masih belum jelas. Ya. Walaupun di Indonesia itu pajak para jamaah sekalian adalah kewajiban bagi warga Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar. Jadi satu-satunya kewajiban yang berbayar pada Undang-Undang Dasar itu hanya pajak. Kamu bisa cari ya. Kalau nggak salah pasal 28A tahun UUD 98, UUD 45 ya. Di pajak itu ya nggak bakal dihapus sampai kapanpun Indonesia ini nggak bakal dihapus karena ya filosofi atau ya filosofinya Indonesia itu kan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Maka pajak itu nggak mungkin dihapus di Indonesia. Nah, apakah boleh kita memakai sesuatu yang riba ini, yang jelas-jelas haram, untuk sesuatu yang hukumnya nggak jelas juga, yaitu syubhat juga pajak ini. Ya. Karena pada zaman dahulu, jamaah sekalian, ya, pajak itu diberlakukan oleh kaum muslimin bagi orang-orang kafir yang tinggal di kawasan kaum muslimin. Nah, namun sekarang kan sudah berbeda. Ya. Apalagi kita tinggal dalam keadaan merdeka. Pajak itu dari beberapa ulama ya, tidak memperbolehkan pajak ya. Namun ulama yang lain memperbolehkan juga ya, karena kita sendiri yang memakai tersebut fasilitas umum. Jadi kalau dari anak pribadi ya, yang untuk yang bertanya apakah kita boleh bayar pajak dengan uang riba, wallahu a'lam. Ya. Kalau dari pendapat anak pribadi ya, insya Allah boleh insya Allah karena pajak itu ya para jamaah sekalian itu tidak jelas pengoperasionalnya ya. Kadang banyak para jamaah sekalian ya, pajak itu kan kegunaannya banyak untuk membayar pemerintah ya, instalasi-instalasi pemerintah, membayar fasilitas umum
Namun itu jangan jalurnya itu tidak jelas. Yang mana nanti akan masuk ke APBN, anggaran pendapatan ya, milik negara. Itu insya Allah boleh ya. Karena memang itu nggak jelas, ya. Karena untuk pengelolaan pajak itu juga nggak jelas. Kita mendapatkan uang riba juga yang jelas-jelas haram. Maka insya Allah dari pribadi anak boleh ya. Selama itu tidak ada bau-bau ibadah atau untuk pribadi kita sendiri, maka kita boleh membayar hal tersebut dengan uh, uang pajak ya, atau yang kita dapatkan dari dana pajak. Apa riba afwan, dari uang riba bunga. Itu insya Allah boleh. Nah jelas ya insya Allah yang bertanya ya dari Bu Lucy ya. Syukron, Ustaz. Afwan, afwan. Ya. Insya Allah itu dari pendapat anak pribadi. Ya. Karena fatwa-fatwa dari para ulama masih belum keluar ya untuk pembayaran pajak dari uang riba ya, karena beberapa negara Muslim ya tidak mempraktekkan pajak. Tidak semua negara itu ada pajak, dan pemberdayaan pajak di setiap negara itu kan berbeda-beda. Ada yang jelas, ya. Nah, seperti beberapa negara di Timur Tengah dan Eropa yang mereka membayar pajak dengan besar, ya. Namun mereka mendapatkan fasilitas yang mumpuni seperti gratis untuk pendidikan, dijamin, kesehatan yang ditanggulangi, ya, sampai tidak ada obat-obat yang urgensi yang harus diinfus, misalkan seperti itu. Itu kan jelas. Cuman kalau Indonesia, ya dari pembangunan pun tidak jelas dan juga operasional tidak jelas, maka masih syubhat ya. Uang pajak itu masih syubhat. Maka para ulama untuk di Indonesia belum bisa mengeluarkan dari majelis fatwa. Bagaimana uang pajak itu? Karena nggak jelas juga ya. Seperti asuransi, ya. Kita bayar berapa tapi pengeluarannya berapa, gitu kan? Bisa jadi kita bayar lebih, namun yang kita dapatkan malah kurang. Atau kebalikannya, kita bayar kurang malah yang kita dapatkan lebih. Itu syubhat. Ya, para jamaah sekalian. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin yang lain dari para umahat atau yang lain ingin ditanyakan? Sudah cukup insya Allah. Insya Allah sudah cukup ya para Cukup jamaah Ustadz, sekalian. insya Allah. Cukup, Ustaz. Allah cukup ya. Insya Allah cukup ya. Kalau begitu ya insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini ya menjadi ya amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Amin. menjadi Amin ya rabbal alamin. pemberat amal soleh kita di yaumil mizannya Allah. Amin ya rabbal Amin, amin alamin. ya rabbal alamin. Ya, nah, astaghfirullahaladzim naqsi wal khata, ya, minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma Subhanakallahumma rabbana wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. ilaik. Ya, Kalau alhamdulillah. khairan Ya, Ustaz. afwan wa Assalamualaikum yakiu. warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu Salam. fikum. Ya, wa fikum Assalamualaikum. barakallah. Ya, ini izin pamit juga ya, jamaah sekalian. Hmm.